Bapak Ibu sekalian tolong, letakkan sendok yang sedang Anda pegang sekarang juga. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang makan sup tauco hangat bersama makanan tertentu, lalu pembuluh darahnya tersumbat parah hingga ginjalnya hancur? Bagi Anda yang sering mengonsumsi sup tauco, perkataan ini pasti sangat mengejutkan. Saat cuaca mulai terasa dingin, seporsi sup tauco hangat dengan nasi putih saja sudah cukup untuk membuat kita menghabiskan sepiring nasi dengan lahap. Bagi kita orang Indonesia, olahan tauco kedelai fermentasi bukan sekadar makanan biasa, melainkan seperti obat herbal yang menjaga kesehatan tubuh. Di dalam tauco yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai, terdapat puluhan jenis asam amino yang berlimpah yang berfungsi membersihkan zat-zat berbahaya di dalam tubuh dan mengeluarkannya. Selain itu, bakteri baik yang dihasilkan selama proses fermentasi sangat membantu dalam menghancurkan sel kanker dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa sebaik apapun sebuah makanan sehat, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, ia bisa berubah menjadi racun. Khususnya pada masa lanjut usia, yakni setelah usia 60 tahun ketika fungsi ginjal mulai melemah. Kebiasaan makan yang salah bisa menjadi kesalahan fatal yang mengancam nyawa. Saya pribadi sangat menyukai hidangan berbahan tauco, tetapi hati saya terasa sangat berat setiap kali melihat ada orang yang menyantapnya tanpa mengetahui informasi yang akan saya sampaikan hari ini. Jika malam ini di meja makan Anda tersaji sup tauco yang dicampur dengan bahan-bahan ini, mohon maaf, hidangan itu bukanlah makanan sehat untuk keluarga Anda. Itu bisa jadi adalah racun yang secara perlahan menghancurkan ginjal Anda. Halo semuanya, saya adalah Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis ginjal yang telah berpraktik selama 25 tahun. Selama 25 tahun terakhir bolak-balik antara ruang operasi dan ruang gawat darurat, saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri proses di mana ginjal begitu banyak lansia rusak secara permanen. Sebagai seorang dokter sungguh menyakitkan bagi saya untuk mengatakan hal ini, tetapi jika saya diam, nyawa Anda akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, hari ini saya siap menerima kritik demi mengungkapkan kebenaran kejam yang tersembunyi di balik meja makan orang Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasan utamanya, jika Anda percaya bahwa kesehatan adalah aset terbesar keluarga kita, tolong tekan tombol like suka sekarang juga. Satu sentuhan kecil dari Anda akan menjadi tekad kuat untuk melindungi hidangan penyelamat nyawa keluarga kita malam ini. Hanya beberapa hari yang lalu, di waktu subuh, seorang wanita berusia 68 tahun bernama Ibu Lestari dilarikan ke ruang gawat darurat dalam keadaan sesak napas yang sangat parah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya sudah hancur total dan pembuluh darahnya dipenuhi dengan racun. Keluarga pasien memegang tangan saya dan menangis histeris. Dokter ibu kami seumur hidup tidak pernah menyentuh makanan instan. Demi kesehatan keluarga beliau, selalu memasak dengan bumbu fermentasi buatannya sendiri. Dan hanya makan nasi biji-bijian yang katanya sehat, lalu kenapa ginjalnya bisa rusak? Benar sekali. Yang membuat Ibu Lestari tumbang bukanlah alkohol maupun rokok. Penyebabnya justru terletak pada makanan rumahan sehat yang selama ini ia percayai seumur hidupnya. Banyak orang yang salah kaprah dan menganggap bahwa karena tauco adalah makanan fermentasi, maka itu pasti selalu baik. Namun Bapak Ibu sekalian, ginjal Anda yang sudah berusia lebih dari 60 tahun bukanlah ginjalmu. Bayangkan ginjal Anda adalah filter penjernih air yang tidak pernah diganti sekalipun selama 30 tahun. Selaput filternya sudah usang dan menipis serta lubang penyaring kotorannya sudah tersumbat penuh oleh endapan. Saat masih muda, meskipun Anda makan sup tauco yang asing filter yang kuat, itu mampu menyaring natrium dan racun dengan sangat baik. Namun sekarang, situasinya berbeda. Apa yang akan terjadi jika filter yang sudah usang dan lelah ini tiba-tiba dibanjiri oleh natrium dari tauco bersamaan dengan bahan makanan tertentu yang menyerang ginjal secara bersamaan? Filter usang yang tidak mampu menahan tekanan. Air tersebut akan robek dan hancur. Inilah kondisi darurat yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut. Hari ini demi melindungi filter yang sudah usang tersebut, saya ingin memperingatkan Anda tentang 3 kombinasi makanan terburuk yang mutlak tidak boleh dimakan bersamaan dengan sup tauco. Kombinasi terburuk pertama yang harus segera Anda periksa di meja makan Anda adalah bom natrium. Coba bayangkan meja makan Anda sekarang. Di sebelah sup tauco hangat yang beraroma sedap, apa yang tersaji di sana? Apakah ada sayur asin yang gurih, acar kuning yang menggugah selera, serta tumis ikan teri kacang yang renyah, lauk pauk yang dianggap sangat lumrah di meja makan?
Orang Indonesia ini saat bertemu dengan sup tauco akan berubah menjadi bom raksasa yang menghancurkan ginjal Anda. Banyak orang merasa tenang karena berpikir tauco terbuat dari kacang kedelai, sehingga pasti sehat. Namun Anda tidak boleh lupa bahwa tauco itu sendiri sudah mengandung jumlah garam yang sangat tinggi. Menambahkan lauk pauk asin yang direndam garam seperti sayur asin atau acar sama saja dengan menyiramkan minyak ke dalam kobaran api. Biar saya jelaskan secara medis. Saat melewati usia 60 tahun, pembuluh darah di tubuh kita kehilangan elastisitasnya dan mulai mengeras. Ini ibarat selang keret usang yang dibiarkan di halaman rumah terkena hujan dan panas selama 70 tahun. Saat masih muda, selang keret itu sangat lentur sehingga meskipun air yang masuk banyak selang, itu bisa meregang dan bertahan. Namun, apa yang terjadi? Jika Anda memaksa aliran air yang berupa air garam ke dalam selang usang yang sudah mengeras karena usia, selang yang tidak mampu menahan tekanan, itu akan membengkak tegang dan akhirnya akan pecah atau terbelah. Inilah ketakutan akan hipertensi dan aterosklerosis pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh makanan asin. Saat sup tauco dan lauk asin bertemu sehingga kadar garam dalam darah melonjak tajam, tubuh kita dengan susah payah akan menarik air untuk mengencerkan rasa asin tersebut. Akibatnya, volume darah meningkat drastis dan pembuluh darah yang membengkak akan menjerit, mulai meremas dan mencekik ginjal Anda. Saya akan menceritakan kisah Bapak Budi, seorang pria berusia 70 tahun yang saya temui di ruang praktek. Bapak Budi adalah seorang supir taksi veteran yang telah mengemudi selama lebih dari 40 tahun. Karena selalu berkeringat saat menyetir, ia merasa harus makan makanan asin agar bertenaga. Oleh karena itu, setiap kali makan, kesenangannya adalah mencampur nasi ke dalam kuah sup tauco, lalu menambahkan ikan asin dan sayur asin di atasnya. Bapak Budi sangat yakin bahwa itu adalah makanan yang sederhana dan sehat. Namun entah sejak kapan, setiap bangun pagi, wajahnya menjadi sangat bengkak, dan di malam hari kakinya tidak bisa masuk ke dalam sepatu karena terlalu sesak. Ia hanya menganggap itu akibat kelelahan menyetir terlalu lama, dan mengabaikannya begitu saja. Namun ketika ia datang menemui saya, Bapak Budi sudah bengkak seperti kaki gajah. Saat saya menekan keras area sekitar tulang keringnya dengan jari daging yang tertekan, itu tidak kembali naik, melainkan tetap cekung ke dalam seperti adonan tepung. Bapak Ibu, ini bukan sekadar daging yang gemuk. Dalam istilah medis ini disebut pitting edema. Edema yang meninggalkan bekas tekanan. Ini adalah sinyal mengerikan yang menunjukkan bahwa filter penjernih air bernama ginjal telah diserang oleh natrium dan rusak total, sehingga sama sekali tidak mampu mengeluarkan air kotor yang seharusnya dibuang dan malah menjebaknya di dalam tubuh. Ginjal Bapak Budi sudah sangat kelelahan karena harus menyaring natrium yang terus-menerus masuk tanpa henti, hingga akhirnya ginjal tersebut menyatakan mogok kerja. Anda harus ingat bahwa lauk pauk asin yang sering disebut sebagai pencuri nasi karena membuat kita makan nasi lebih banyak, sebenarnya adalah pencuri ginjal yang merenggut ginjal Anda. Di saat-saat singkat, ketika rasa asin memanjakan lidah Anda, pembuluh darah Anda sedang mengeras seperti batu, dan napas ginjal Anda perlahan-lahan sedang dicekik. Mungkin saat menonton video ini ada di antara Anda yang khawatir. Jangan-jangan ginjalku juga sudah mulai bengkak. Ada cara yang sangat mudah untuk memeriksanya. Sekarang juga lepaskan kaos kaki Anda dan tekan area punggung kaki atau bagian dalam tulang kering Anda dengan ibu jari selama 5 detik. Jika saat jari dilepas, daging Anda langsung kembali seperti semula, maka syukurlah. Itu adalah bukti bahwa ginjal Anda masih bekerja dengan sehat. Jika Anda berada dalam kondisi sehat seperti ini, tolong tulis kata nyaman di kolom komentar sekarang juga. Fakta bahwa tubuh Anda merasa nyaman adalah kebahagiaan besar juga bagi saya. Kata ini akan menjadi mantra yang berisi harapan tulus kita semua, agar kedepannya tubuh kita tidak bengkak dan selalu terasa ringan serta nyaman. Saya mohon mulai makan malam ini saat Anda makan sup tauco, singkirkanlah dengan tegas ikan asin dan acar yang ada di meja makan Anda. Keputusan kecil itu akan menjadi titik awal keajaiban untuk mengembalikan kelenturan pembuluh darah Anda. Kombinasi terburuk kedua yang membuat ginjal yang sudah bengkak akibat natrium menjadi semakin menderita adalah bayam sayuran yang dapat menciptakan batu tajam di dalam ginjal. Apakah Anda sering memasukkan banyak sayuran hijau ke dalam sup tauco demi alasan kesehatan? Khususnya bayam, yang sering disebut sebagai rajanya sayuran, sangat banyak orang yang memasukkannya ke dalam rebusan sup tauco
Namun Bapak Ibu sekalian, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, sama halnya dengan menumpuk pisau tajam satu demi satu di dalam ginjal Anda. Saya akan menjelaskan dengan sangat mudah reaksi kimia mengerikan seperti apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat bayam bertemu dengan kuah tauco yang asin. Bayam sangat kaya akan komponen yang disebut asam oksalat. Biasanya, pada orang sehat, asam oksalat ini bisa dikeluarkan dari tubuh dengan baik. Namun masalahnya terletak pada kuah asin dari sup tauco tersebut. Jika kita makan kuah yang asin, tubuh kita akan mengalami dehidrasi dan urine akan menjadi sangat pekat. Di dalam urin yang kental, inilah komponen asam oksalat dari bayam akan mengendap di ginjal dan mulai saling menempel. Awalnya hanya sebesar butiran pasir kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, butiran-butiran ini akan menggumpal dan berubah menjadi bongkahan batu raksasa yang tajam. Inilah yang sering kita sebut sebagai batu ginjal. Saya akan menceritakan kisah Ibu Siti wanita berusia 65 tahun yang saya temui di ruang gawat darurat. Ibu Siti adalah orang yang sangat rajin dan seumur hidupnya menjalani pola makan berbasis sayuran vegetarian. Beliau sangat percaya bahwa semakin tua kita harus banyak makan sayur agar darah menjadi bersih. Oleh karena itu, setiap kali memasak sup tauco, beliau memetik bayam segar dari kebunnya, mencucinya segenggam penuh dan langsung memasukkannya ke dalam panci. Beliau percaya bahwa bayam manis yang layu dalam buah tauco yang sedap adalah obat herbal terbaik untuk menyelamatkan ginjal. Namun, suatu malam, saat sedang mencuci piring di dapur, Ibu Siti menjerit kesakitan dengan rasa sakit paling mengerikan yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya lalu jatuh pingsan di lantai. Rasanya seperti ada seseorang yang menusuk dan mengoyak pinggangnya dengan paku tajam. Beliau segera dilarikan ke ruang gawat darurat dan setelah diperiksa ternyata ginjal dan saluran kemih Ibu Siti sudah dipenuhi dengan batu-batu runcing, sup tauco bayam yang rutin ia makan setiap hari. Demi menjadi sehat, justru berubah menjadi senjata tajam yang merobek ginjalnya sendiri. Batu yang terbentuk di ginjal tidak hanya berakhir dengan rasa sakit. Jika dilihat di bawah mikroskop, batu-batu ini memiliki permukaan yang sangat tajam seperti pecahan kaca. Batu-batu tajam ini menggores dan melukai bagian dalam ginjal yang lembut seperti tahu sutra, dan jika luka tersebut meradang, sel-sel ginjal akan hancur secara permanen. Hal ini ibarat saluran pembuangan yang seharusnya dialiri air jernih, tetapi malah tersumbat rapat oleh kerikil-kerikil kasar sehingga airnya mengalir balik dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Jika ginjal Anda tersumbat rapat oleh batu-batu ini, racun di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan dan darah akan menjadi semakin kotor. Banyak orang berkata bahwa bayam aman dikonsumsi asalkan direbus sebentar. Itu benar. Jika bayam direbus cukup lama dalam air mendidih, komponen asam oksalatnya akan larut ke dalam air dan terbuang. Namun dalam kasus seperti Ibu Siti, di mana bayam hanya dicuci, lalu dimasukkan mentah-mentah ke dalam kuah, direbus bersamaan, dan seluruh kuahnya diminum habis tanpa sisa, maka ia menelan seluruh komponen asam oksalat yang larut di dalamnya secara utuh, terutama di masa lansia, di mana asupan cairan kurang dan fungsi ginjal tidak lagi sebaik dulu. Anda harus selalu ingat bahwa oksalat dalam jumlah yang sangat sedikit pun bisa berujung pada pembentukan batu ginjal yang fatal. Saya sangat memahami niat tulus Anda untuk merawat tubuh, tetapi jika niat baik itu dipadukan dengan pengetahuan yang salah, itu justru bisa menjadi racun yang menghancurkan tubuh Anda sendiri. Ginjal adalah organ yang sangat sulit dikembalikan fungsinya jika sudah terlanjur rusak. Kita butuh kebijaksanaan untuk berhati-hati sejak awal sebelum harus mengalami penderitaan luar biasa akibat terbentuknya batu ginjal. Ada satu hal yang ingin saya mohon dengan sangat kepada Anda sekarang. Saya tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk dari Anda. Bisakah Anda pergi ke dapur sebentar dan membuka pintu kulkas segera setelah video ini selesai? Jika di laci sayur kulkas Anda ada seikat bayam yang diletakkan tepat di sebelah toples tauco, tolong jauhkan keduanya sekarang juga. Jika Anda sudah membeli bayam untuk dijadikan bahan sup malam ini, berjanjilah kepada saya bahwa Anda tidak akan langsung memasukkannya ke dalam kuah. Satu tindakan kecil itu akan menjadi perisai paling ampuh untuk melindungi ginjal berharga Anda dari bilah pisau yang tak kasat mata. Penderitaan akibat bayam yang saya peringatkan sebelumnya memang menyakitkan hingga ke tulang, tetapi pelaku ketiga yang akan saya bahas mulai sekarang adalah pembunuh paling mematikan
yang datang tanpa suara dan bisa menghentikan jantung Anda hanya dalam satu pukulan. Apakah demi kesehatan, Anda memilih untuk memasak nasi dari biji-bijian, seperti nasi merah campur, yang katanya menyehatkan sebagai pengganti nasi putih, lalu menyantapnya bersama sup tauco? Ada sangat banyak orang di sekitar kita yang setelah makan mencuci mulut dengan pisang yang manis atau memasukkan banyak kentang dengan alasan untuk membuat kuah sup menjadi lebih kental. Namun Bapak Ibu bersikeras mempertahankan kebiasaan makan seperti ini di masa lansia. Ketika fungsi ginjal sudah menurun, sama saja dengan mengendarai truk yang remnya blong di jalan, menurun sambil membawa beban yang sangat berat dan tak tertahankan. Coba bayangkan sekali lagi ginjal Anda sebagai filter air yang sudah sangat tua. Saat muda filter itu bisa menyaring kotoran apapun yang masuk dan mengeluarkan air bersih, tetapi seiring bertambahnya usia saringan filter menjadi longgar dan mudah lelah bahkan oleh kotoran kecil sekalipun. Pada saat inilah, jika kalium potasium yang secara alami terdapat dalam tauco, digabungkan dengan kalium dalam jumlah masif dari nasi, biji-bijian pisang, dan kentang, masuk membanjiri tubuh secara bersamaan seperti gelombang pasang ginjal. Yang kelelahan akan menjerit dan akhirnya berhenti bekerja. Kembali ke cerita awal, saya telah menganalisis secara detail menu makan malam Ibu Lestari yang dilarikan ke IGD. Malam itu beliau makan sup tauco yang sedap bersama nasi biji-bijian yang penuh dengan kacang hitam dan kacang merah. Lalu sebagai hidangan penutup beliau memakan pisang yang dijuluki sebagai Raja Kalium. Bagi orang muda atau penderita diabetes ini mungkin adalah menu diet yang sangat luar biasa sempurna. Tetapi bagi Ibu Lestari yang berusia 68 tahun dengan ginjal yang lelah, meja makan itu adalah meja racun. Kalium yang gagal dikeluarkan akan menumpuk di dalam darah seperti racun mematikan dan mulai mengacaukan sinyal listrik yang menuju ke jantung. Dalam istilah medis ini disebut hiperkalemia. Ini persis seperti mesin mobil yang diisi penuh dengan bahan bakar oplosan yang tidak sesuai sehingga mesinnya bergetar hebat dan akhirnya mati total. Jantung Ibu Lestari berdetak tidak beraturan dan hampir saja berhenti jika saja beliau terlambat. Sedikit saja tiba di rumah sakit, kita tidak akan pernah mendengar suara beliau lagi. Kita sering diajari bahwa kalium itu pasti baik karena membantu membuang natrium. Namun itu hanya berlaku jika saluran pembuangan yang bernama ginjal masih terbuka lebar dan lancar. Seperti saluran pembuangan air yang mampet, jika Anda terus menyalakan keran air, pada akhirnya air akan meluap dan menghancurkan seisi rumah. Mengonsumsi nasi biji-bijian dan makanan kaya kalium secara berlebihan dalam kondisi fungsi ginjal yang menurun akan menjadi senjata menakutkan yang mencekik jantung Anda. Khususnya saat menyantap makanan yang merupakan konsentrat kalium seperti sup tauco, Anda harus sangat teliti dan hati-hati dalam memilih jenis nasi dan buah sebagai pendampingnya. Melalui waktu kita hari ini, Anda harus menanamkan dalam hati bahwa hidangan sehat yang dimakan dengan niat tulus untuk menyelamatkan tubuh justru bisa menjadi racun yang menghentikan detak jantung Anda. Saat mendengar cerita ini, mungkin ada di antara Anda yang jantungnya berdebar kaget. Apakah di sekitar Anda ada teman-teman yang setiap akhir pekan pergi mendaki gunung atau berkumpul di Panti Vreda dan saling berbagi bekal nasi biji-bijian? Mereka mungkin saat ini masih terus mengonsumsi makanan berbahaya tersebut dengan dalih untuk kesehatan tanpa mengetahui apa pun. Masalah nyawa ini sama sekali tidak boleh hanya saya simpan sendiri. Tolong bagikan video ini sekarang juga ke grup obrolan, chat komunitas pendaki gunung, atau grup reuni alumni tempat Anda aktif. Jika Anda baru mendengar kabar duka bahwa sahabat berharga yang telah bersama selama 70 tahun hidup Anda tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, barulah Anda menyesal dan berpikir, seharusnya aku mengirimkan video itu padanya. Waktu itu semuanya sudah sangat terlambat. Satu tindakan kecil Anda untuk membagikan informasi ini bisa menjadi hadiah terbesar yang menyelamatkan nyawa teman Anda. Saya sangat memohon, mulai makan malam ini, jangan percaya membabi buta pada makanan yang asal dibilang sehat, melainkan pilihlah pola makan bijak yang sesuai dengan usia dan kondisi ginjal Anda. Sambil mendengarkan cerita tentang makanan berbahaya yang saya peringatkan sebelumnya, pasti ada di antara Anda yang merasa cemas dan berpikir, jangan-jangan ginjalku juga sudah mulai rusak tanpa suara. Ginjal sering dijuluki sebagai organ diam, ia adalah organ yang sangat bodoh sekaligus baik. Hati
karena ia sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit kepada kita, bahkan ketika lebih dari 70% fungsinya sudah hancur. Namun sesaat sebelum ginjal tidak bisa bertahan lagi dan berhenti sepenuhnya, pasti ada sinyal darurat terakhir yang ia kirimkan secara putus asa kepada tubuh kita. Saya akan memberitahu Anda 3 gejala krusial yang bisa langsung Anda periksa di rumah melalui cermin. Jadi periksalah satu persatu dengan teliti bagaimana kondisi tubuh Anda. Sinyal pertama yang harus paling awal diperiksa ada pada area mata yang Anda lihat di pagi hari. Saat Anda bangun tidur di pagi hari, apakah kelopak mata Anda terasa lebih berat dari biasanya dan tampak bengkak? Atau apakah cincin yang biasanya pas kini tersangkut erat di jari dan tidak bisa dilepas? Atau di malam hari kaki Anda bengkak hingga meninggalkan bekas karet kaus kaki yang sangat jelas? Anda sama sekali tidak boleh mengabaikan hal ini dengan menganggapnya sekadar karena salah posisi tidur kemarin atau karena sedang lelah. Ini adalah peringatan mengerikan bahwa pipa pembuangan tubuh kita yang bernama ginjal sedang tersumbat sehingga air bercampur limbah yang seharusnya dibuang keluar, tidak menemukan jalan keluar, lalu menggenang dan membusuk di dalam tubuh. Sinyal kedua adalah rasa gatal pada kulit yang tak tertahankan hingga terasa menusuk ke tulang. Banyak lansia yang mengabaikannya begitu saja berpikir, ini pasti karena aku sudah tua jadi kulitku kering. Namun jika rasa gatal itu tidak hilang, meskipun Anda sudah mengoleskan lotion pelembab sebanyak apapun, dan Anda merasakan gatal luar biasa, seolah-olah ada serangga yang merayap di dalam lapisan kulit, yang dalam itu bukanlah penyakit kulit biasa melainkan proteoceramic. Racun yang gagal disaring oleh ginjal mengalir bersama darah ke seluruh tubuh, dan karena tidak ada tempat untuk keluar, akhirnya menumpuk di bawah kulit dan menggerogoti saraf Anda. Sinyal ketiga dan terakhir yang harus diperiksa adalah sinyal busa yang dikirim oleh urin Anda. Setelah buang air di toilet, jangan langsung menyiramnya karena kebiasaan, tetapi luangkan waktu sejenak untuk melihat ke dalam kloset. Jika urinnya Anda tidak jernih, melainkan dipenuhi busa putih seperti air sabun atau seperti busa bir, dan busa tersebut tidak mudah hilang meskipun waktu telah berlalu. Ini adalah kondisi darurat di mana Anda harus segera berlari ke rumah sakit. Ini berarti ada lubang-lubang kecil pada filter ginjal Anda, sehingga protein berharga yang seharusnya digunakan untuk membangun otot dan tulang di tubuh kita justru tumpah ruah keluar bersama urin. Jika Anda mengalami salah satu saja dari ketiga sinyal ini, itu berarti pada detik ini pun ginjal Anda sedang menjerit memohon untuk diselamatkan. Setelah memeriksa, sejauh ini mungkin ada di antara Anda yang tiba-tiba merasa takut dan berpikir apakah harus segera membuang tempayan tauco yang ada di dapur. Namun Bapak Ibu sekalian, tolong tenang sebentar. Peringatan menakutkan yang saya sampaikan tadi sama sekali bukan berarti kita harus berhenti total mengonsumsi tauco yang merupakan soul food makanan jiwa kita. Tauco itu sendiri tidaklah bersalah. Sebaliknya, komponen seperti isoflavon yang dihasilkan saat kedelai difermentasi adalah sosok berjasa yang menghalangi sel kanker di tubuh kita dan memperkuat dinding pembuluh darah. Banyak institusi penelitian, termasuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo, yang mengakui efek anti-kanker dan peningkatan sistem imun dari tauco. Masalahnya bukan pada tauconya, melainkan pada cara kita mengolahnya. Sama seperti api, jika salah ditangani akan menyebabkan kebakaran. Tetapi jika ditangani dengan baik, akan menghasilkan masakan yang lezat. Tauco pun bisa menjadi racun atau obat mujarab, tergantung pada bagaimana ia dimasak dan dipasangkan. Dengan bahan apa? Sebagai seorang dokter hari ini, saya bukan sekadar ingin memberikan larangan klise untuk tidak memakannya. Sebagai gantinya, saya akan mengajarkan formula kimia baru untuk membantu ginjal Anda yang sudah seperti filter usang, agar hanya menyerap nutrisi dari tauco, dan membuang racunnya dengan aman. Nah, mari kita berhenti sejenak di sini. Rahasia detoksifikasi yang akan saya bagikan mulai dari sekarang mungkin akan terasa merepotkan karena Anda harus sedikit mengubah cara memasak yang sudah biasa Anda lakukan. Jika Anda adalah tipe orang yang sangat benci keribetan dan berpikir saya mau hidup seperti biasa saja, atau ginjalku kuat seperti besi jadi mau racun atau apapun, saya tidak peduli, Anda boleh menutup video ini secara diam-diam dan keluar sekarang juga. Saya tidak punya waktu untuk meyakinkan orang-orang yang tidak menghargai tubuhnya sendiri. Namun jika Anda adalah orang yang benar-benar ingin hidup sehat, melampaui usia 100 tahun pada tahun 2026 dan seterusnya, tanpa bergantung pada rumah sakit, berjalan dengan kaki sendiri dan makan dengan tangan sendiri, tolong
tahan napas Anda dan fokuslah selama 3 menit ke depan. 3 menit mulai dari sekarang akan menentukan 30 tahun sisa umur Anda. Jika Anda sudah mempersiapkan mental, saya akan menyampaikan pedoman tindakan spesifik pertama, yaitu rahasia pra-pemrosesan yang akan mengembalikan filter ginjal usang Anda menjadi 10 tahun lebih muda. Banyak orang percaya bahwa sayuran harus dimakan mentah atau langsung dimasukkan ke dalam kuah mendidih agar nutrisinya tidak rusak. Namun bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah menurun, mengeluarkan racun itu 100 kali lebih penting daripada menjaga nutrisi. Oleh karena itu, aturan pertama yang saya usulkan adalah mandi air panas alias merebus sebentar, blanching. Jika Anda ingin memasukkan sayuran berdaun lebar seperti bayam atau beet Swiss chard ke dalam sup tauco seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jangan pernah langsung memasukkannya ke dalam panci sup. Anda wajib merebus air di panci terpisah hingga mendidih, lalu masukkan sayuran tersebut dan rebus selama tepat 1 menit saja. Ini mungkin terasa sangat merepotkan, tetapi proses singkat selama 1 menit ini akan mengubah nasib ginjal Anda. Asam oksalat dan kalium yang bersembunyi di dalam sayuran memiliki sifat sangat mudah larut dalam air, sehingga hanya dengan merebusnya sebentar di air, mendidih lebih dari 50% total racunnya akan keluar ke dalam air. Anda pasti pernah melihat sisa air berwarna hijau setelah sayuran diangkat. Air itulah yang merupakan bahan baku batu yang tadinya akan menyerang ginjal Anda dan sekaligus racun yang hampir menghentikan jantung Anda. Saat Anda membuang air itu ke saluran pembuangan, tanpa ragu Anda sudah mengurangi setengah beban yang harus dipikul oleh ginjal Anda. Aturan kedua adalah mandi air dingin alias teknik merendam. Bagi Anda yang ingin menambahkan kentang atau ubi manis, proses ini wajib dilakukan. Jangan hanya mengupas kulit kentang dan memotongnya besar-besar, tetapi potonglah dadu sedikit lebih kecil dari biasanya, lalu rendam dalam air bersuhu ruang selama minimal 30 menit. Komponen kalium yang tertanam rapat di dalam kentang akan merembes keluar ke air melalui permukaan yang terpotong. Setelah 30 menit buang air rendaman tersebut, lalu masak kentangnya. Dengan begitu Anda tetap bisa menikmati tekstur kentang yang empuk, sementara kadar kaliumnya bisa diturunkan secara drastis. Teknik merendam ini juga berlaku sama untuk teman baik ginjal, yaitu tahu. Sebagian besar dari Anda pasti langsung memasukkan tahu ke dalam panci sup sesaat setelah membuka kemasannya dari swalayan. Namun, zat aditif seperti bahan koagulan pengental atau penghilang busa yang dimasukkan saat pembuatan tahu dapat meninggalkan residu yang tidak perlu pada filter ginjal yang usang. Sebelum memotong tahu, rendamlah dalam air hangat selama sekitar 5 menit atau bilas berkali-kali di bawah air mengalir. Dengan melakukan ini, zat aditif yang menempel di permukaan tahu akan tercuci bersih dan kalium yang terperangkap di dalam tahu juga akan dikeluarkan. Tahu yang telah melewati proses ini, teksturnya akan menjadi jauh lebih lembut sehingga mudah dicerna, dan yang terpenting, ginjal Anda dapat menerimanya dalam keadaan yang sangat nyaman. Memasak bukanlah sekedar proses menghasilkan rasa, melainkan proses memurnikan secara kimiawi zat-zat yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bersedia menanggung sedikit kerepotan ini adalah sebuah praktik luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mencintai tubuhnya sendiri. Karena kita sudah mengusir racun-racun berbahaya melalui proses pra-pemrosesan, sekarang saatnya mengundang bala bantuan yang dapat diandalkan ke dalam panci untuk mengisi ruang yang kosong tersebut. Agar sup tauco yang kita masak bisa melampaui sekadar masakan berkuah, menjadi obat penyembuh yang menyelamatkan ginjal yang rusak, 3 bahan detoksifikasi ini wajib dimasukkan. Penyelamat terbaik pertama yang akan saya perkenalkan adalah bawang bombay, yang sering dijuluki ramuan awet muda di meja makan. Anda pasti ingat peringatan saya sebelumnya, bahwa kuah tauco yang asin akan membuat pembuluh darah mengeras. Di saat seperti ini, komponen yang disebut quercetin, yang sangat melimpah di dalam bawang bombay, akan bekerja seperti mengoleskan minyak pada sabuk kulit yang kaku agar menjadi lembut dan akan mengembalikan kelenturan serta elastisitas dinding pembuluh darah Anda yang telah mengeras. Khususnya karena bawang bombay mengeluarkan rasa manis saat dimasak, ia tidak hanya akan menetralkan rasa asin tauco, tetapi juga berperan sebagai petugas pembersih yang sangat kuat untuk mencairkan gumpalan lemak lengket yang menempel di dalam darah dan mengeluarkannya melalui urin. Saat Anda memasak sup iris dan masukkan bawang bombay 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya,
Hanya dengan menambahkan setengah butir bawang bombay, ekstra tekanan pada pembuluh darah yang harus ditanggung oleh ginjal Anda akan berkurang hingga setengahnya. Bahan kedua yang wajib disiapkan adalah lobak dan kubis kol, yang merupakan obat pencernaan, sekaligus penawar racun alami. Salah satu keluhan terbesar bagi mereka yang mengalami penurunan fungsi ginjal adalah penumpukan racun di dalam tubuh yang menyebabkan pencernaan memburuk dan perut selalu terasa kembung. Di saat seperti ini, kandungan air yang menyegarkan dan serat makanan dari lobak serta kubis akan berperan sebagai agen pengencer yang secara drastis menurunkan konsentrasi garam pada kuah sup. Jika Anda memotong lobak menjadi potongan besar dan merebusnya lama di dalam sup kaldu sayuran segar, yang keluar dari lobak akan menyerap rasa asin garam dan bersiap untuk dibuang keluar tubuh. Prinsip ini sama dengan terus menuangkan air jernih ke aliran sungai yang keruh untuk membuat airnya kembali bersih. Selain itu, komponen vitamin U yang terdapat dalam kubis bekerja bagaikan obat penenang yang meredakan mukosa lambung dan sel ginjal Anda yang kelelahan akibat racun dan obat-obatan keras, sehingga Anda bisa langsung merasakan perut menjadi nyaman dan tubuh terasa ringan setelah makan. Terakhir, bahan ketiga yang sangat saya rekomendasikan untuk memberikan tekstur kunyahan sebagai pengganti daging adalah jamur. Banyak lansia yang merasa kurang tenaga sehingga ingin menambahkan bahan protein seperti irisan daging sapi berlemak beef plate atau kerang ke dalam sup. Namun limbah nitrogen yang dihasilkan saat protein hewani diurai ibarat butiran pasir yang mematikan bagi filter ginjal yang usang. Di saat seperti ini, jika Anda memasukkan banyak jamur shiitake atau jamur enoki, Anda tetap bisa menikmati tekstur kenyal khas daging, sementara beban pada ginjal bisa dikurangi hingga mendekati nol. Khususnya asam guanylat, yaitu komponen penghasil rasa umami gurih yang terdapat pada jamur dapat menciptakan rasa yang kaya dan memenuhi mulut meskipun Anda hanya memasukkan setengah porsi tauco dari biasanya. Artinya memasukkan jamur sama dengan sihir yang memungkinkan Anda menikmati makanan yang lebih lezat meskipun makan lebih sedikit garam. Terlebih lagi, komponen beta-glukan pada jamur bekerja seperti spons di dalam usus, menyerap kelebihan natrium dan limbah di dalam tubuh, lalu menyeretnya keluar bersama tinja, sangat membantu proses ekskresi yang luar biasa. Mulai makan malam hari ini, kurangilah satu potong daging dan gantikan tempatnya dengan segenggam jamur. Perubahan kecil itu akan memindahkan ginjal Anda dari neraka menuju surga. Nah, sekarang saatnya menyatukan semua bahan detoksifikasi yang telah disiapkan tadi untuk menyelesaikan sup tauco bening, sup tauco putih, sebuah resep keajaiban yang akan menghidupkan kembali ginjal yang sedang sekarat. Makanan spesial ini, yang sering saya resepkan di ruang praktik sebagai pengganti obat medis, sering juga disebut sebagai obat istirahat ginjal. Cara membuatnya sangat sederhana, tetapi efeknya luar biasa kuat. Pertama-tama, sebagai pengganti air biasa, masukkan lobak bawang bombay dan batang bawah jamur shiitake ke dalam panci, lalu rebus perlahan untuk membuat kaldu sayur yang kental. Saat rasa manis alami dari sayuran sudah terekstrak sepenuhnya ke dalam kaldu, barulah Anda melarutkan tauco ke dalamnya dengan porsi yang secara drastis dikurangi hingga setengah atau kurang dari takaran. Biasanya Anda memasak. Mungkin Anda khawatir, kalau tauconya cuma sedikit nanti rasanya seperti apa. Nah, kunci utamanya adalah pada saat inilah Anda memasukkan tahu dan jamur yang sudah disiapkan sebelumnya hingga melimpah ruah memenuhi kuah. Sup yang dimasak dengan cara ini memiliki warna kuah yang jauh lebih jernih dan putih kepucatan dibanding biasanya, karenanya saya menyebutnya sup tauco bening. Karena ruang kosong akibat berkurangnya garam akan diisi penuh oleh rasa manis alami dari sayuran dan rasa umami yang mendalam dari jamur, lidah, dan ginjal Anda yang selama ini menjerit kelelahan akibat rasa asin yang menyengat, akhirnya bisa mendapatkan istirahat yang nyaman. Saya tidak bisa untuk tidak menceritakan kasus Bapak Darmawan, seorang lansia berusia 74 tahun yang pernah saya tangani secara langsung. Saat pertama kali Bapak Darmawan datang menemui saya, indikator fungsi ginjalnya sudah menyala merah di tingkat bahaya dan wajahnya berwarna pucat pasti tanpa kehidupan. Beliau sangat putus asa dan berkata bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa sekarang hanyalah cuci darah, dialisis, tetapi bukannya menambah dosis obatnya. Saya justru sangat menyarankan pola makan sup tauco bening ini. Dan tepat 6 bulan kemudian, saat pintu ruang praktik saya terbuka, wajah Bapak Darmawan yang masuk tampak bersemu kemerahan penuh kehidupan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar kreatininnya secara ajaib
telah kembali ke zona aman dan pembengkakan di kakinya yang sebelumnya bengkak seperti kaki gajah juga telah lenyap sepenuhnya. Sambil memegang tangan saya dan berkaca-kaca, Bapak Darmawan berkata bahwa beliau tidak menyangka kesehatannya bisa membaik, padahal beliau makan sup selezat ini sampai kenyang. Hanya karena ginjal Anda rusak bukan berarti Anda harus mengorbankan makanan enak. Hanya dengan mengubah komposisi bahannya makanan, bisa mengeluarkan kekuatan penyembuhan yang jauh lebih dahsyat daripada obat apapun. Bapak Ibu sekalian, maukah Anda menyajikan sup tauco bening yang ajaib ini di meja makan Anda besok? Bagi Anda yang bertekad untuk mempraktikkan cara memasak ini mulai makan malam ini juga, silakan tulis kata 100 tahun di kolom komentar sekarang. Harapan tulus kita yang saling mendoakan kesehatan satu sama lain, agar bisa hidup bahagia tanpa rasa sakit, hingga usia 100 tahun akan berkumpul dan melindungi meja makan Anda menjadi lebih sehat. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktu yang panjang bersama saya untuk membagikan kebijaksanaan berharga dalam melindungi ginjal yang merupakan tali kehidupan tubuh kita. Cerita yang kita bagikan hari ini bukan sekadar waktu untuk belajar cara memasak sup tauco yang enak. Ini adalah waktu yang berharga bagi Anda untuk belajar cara mencintai dan merawat tubuh berharga Anda sendiri, tubuh yang telah Anda korbankan seumur hidup demi keluarga Anda. Mari kita tanamkan sekali lagi di dalam hati kita 3 musuh yang mutlak harus dijauhi. Lauk pauk yang penuh garam, yang membuat pembuluh darah mengeras, bayam yang tidak direbus terlebih dahulu, yang menciptakan batu tajam di ginjal, serta porsi nasi biji-bijian yang berlebihan, dan bong kalium yang bisa menghentikan jantung yang lelah. Hanya dengan menghindari ketiga hal ini, ginjal Anda sudah bisa bernapas dengan jauh lebih nyaman. Sebaliknya, tolong ingatlah selalu 3 penyelamat yang menghidupkan kembali nyawa kita. Proses pra-pemrosesan untuk mengeluarkan racun terlebih dahulu, bawang bombay dan jamur yang membersihkan pembuluh darah, serta sup tauco bening yang membiarkan ginjal beristirahat dengan nyaman. Aturan 3 lawan 3 ini akan menjadi pedoman kesehatan paling ampuh untuk menopang paruh kedua kehidupan Anda. Bapak Ibu lansia yang saya kasihi, satu-satunya alasan saya menyampaikan cerita panjang ini hari ini adalah karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi anak-anak Anda. Hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak-anak Anda bukanlah warisan harta yang mahal, melainkan kehadiran Anda di sisi mereka dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan. Bukan pemandangan Anda terbaring kesakitan di ranjang rumah sakit, melainkan pemandangan Anda tersenyum, cerah, sambil menghabiskan semangkuk nasi yang lezatlah yang paling ingin dilihat oleh anak-anak Anda di dunia ini. Istilah era usia 100 tahun kini bukan lagi sekadar cerita orang lain, namun untuk menghabiskan tahun-tahun yang panjang, itu bukan di atas ranjang rumah sakit, melainkan berjalan-jalan di taman yang hijau. Anda harus mulai mengubah meja makan Anda hari ini juga. Menjelang tahun 2026 nanti saya ingin melihat Anda tidak berada di ruang cuci darah yang dingin di rumah sakit, melainkan sedang berjalan dengan penuh semangat menggunakan kedua kaki Anda di taman di bawah sinar matahari yang hangat. Dalam perjalanan sehat tersebut, saya akan menjadi rekan yang selalu bisa diandalkan setiap pagi. Agar saya dapat terus menjadi dokter keluarga Anda yang menanyakan kabar setiap pagi dan memberikan informasi kesehatan yang paling akurat serta terpercaya di channel Sehat. Itu menyenangkan ini, silakan tekan tombol subscribe berlangganan di bawah layar sekarang juga. Suara tawa sehat Anda adalah kebanggaan dan kebahagiaan terbesar bagi saya. Saya mengakhiri video hari ini dengan harapan agar semua Bapak Ibu sekalian bisa bangun dengan perasaan segar setiap pagi. Semoga hari-hari Anda selalu damai dan penuh berkah. Terima kasih.